Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel dimana di sini akan disajikan kisah-kisah mistis dan misteri dan cerita-cerita rakyat. Untuk cerita hari ini adalah pocong gentayangan karena lupa membuka tali pocong. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis cerita-cerita rakyat selanjutnya. Malam itu, suasana di desa Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di sekitar rumah-rumah penduduk. Beberapa anjing kampung melolong panjang, seakan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di sudut desa, sebuah rumah sederhana diterangi lampu minyak yang tamaram. Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua bernama Pak Kasan baru saja meninggal dunia. Usianya hampir 70 tahun. Dan beberapa bulan terakhir, ia sering sakit-sakitan. Kematian Pak Kasan tidak mengejutkan warga, namun tetap meninggalkan duka bagi keluarganya. Warga desa berkumpul untuk melaksanakan prosesi pemakaman sesuai adat yang berlaku. Setelah disalatkan di masjid kecil desa, jenazah Pak Kasan diantarkan ke pemakaman yang terletak di pinggir desa. Tidak jauh dari hutan bambu, para pelayat mengikuti iringan dengan khidmat. Beberapa membawa obor untuk menerangi jalan setapak yang mulai gelap. Pemakaman berlangsung dengan lancar. Para penggali kubur telah menyiapkan liang lahat sejak siang, dan setelah jenazah diletakkan di dalamnya, para sanak saudara menaburkan tanah diiringi doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap agar arwah Pak Kasan diterima di sisi Tuhan. Namun, dalam kesibukan itu, sesuatu terlewat. Entah karena terburu-buru atau karena ada yang luput dari persiapan. Seseorang lupa melakukan satu hal yang sangat penting, membuka tali pocong Pak Kasan. Tidak ada yang menyadari kesalahan itu. Para pelayat satu persatu meninggalkan makam, hanya menyisakan segenggam dupa yang masih mengepul asap tipis di atas tanah merah yang belum sepenuhnya padat. Malam pun semakin larut dan pemakaman kembali sunyi seperti sedia kala. 3 hari setelah pemakaman, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Beberapa warga yang pulang larut mengaku melihat sosok putih di antara pepohonan dekat pemakaman. Seorang pemuda bernama Darto yang bekerja sebagai penjaga malam di warung kopi desa bersumpah ia melihat sosok itu berdiri di tepi jalan, menatapnya tanpa suara sebelum menghilang di balik bayangan pohon waru. Desas-desus mulai menyebar. Ibu-ibu yang biasanya masih bercengkrama di teras rumah sebelum tidur, kini memilih masuk lebih awal. Anak-anak dilarang bermain hingga malam, dan para lelaki desa mulai berjaga di simpang jalan dengan membawa obor dan parang. Hingga akhirnya pada malam kelima, seorang warga bernama Pak Sarmin mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia melewati area pemakaman, dalam perjalanan pulang dari sawah, angin bertiup kencang membawa suara lirih yang terdengar seperti rintihan. Lalu ia melihatnya. Di bawah cahaya bulan yang samar,
di antara nisan yang berjajar, berdiri sesosok tubuh terbungkus kain kafan. Matanya terlihat cekung dan hitam, dan kain yang membungkus tubuhnya tampak kusam dan kotor. Namun, yang membuat Pak Sarmin hampir pingsan adalah gerakan sosok itu. Ia melompat perlahan, mendekatinya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Sarmin tidak menunggu lebih lama. Dengan tubuh gemetar, ia berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Sesampainya di sana, ia langsung mengunci pintu dan mengatur napasnya yang tersenggal. Malam itu, hampir seluruh desa mendengar suara lolongan anjing yang panjang dan mengerikan, seakan ada sesuatu yang sedang berkeliaran di luar sana. Sesuatu yang tidak harusnya berada di dunia ini. Dan disitulah semua orang mulai menyadari satu hal. Mereka lupa membuka tali pocong Pak Kasan. Sejak kejadian di pemakaman, suasana desa Karangjati berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Para petani memilih pulang lebih awal. Warung-warung menutup pintu sebelum gelap. Dan suara-suara riang anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah kini tak lagi terdengar. Pak Sarmin yang pertama kali melihat sosok pocong di pemakaman itu jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan ia terus menggigau dalam tidurnya. Istrinya, Bu Siti, menangis sambil meminta tolong kepada tetangga sebelah. Dia terus menyebut nama Pak Kasan, bisiknya ketakutan. Kabar tentang pocong gentayangan semakin menyebar setelah beberapa warga lain juga mengalami kejadian serupa. Seorang pemuda bernama Joko yang pulang dari rumah temannya di malam hari mengaku melihat sesuatu melompat-lompat di pinggir sawah. Saya pikir itu kain putih yang tertiup angin, katanya dengan suara bergetar. Tapi lalu kain itu bergerak sendiri. Saya melihat wajahnya, itu Pak Kasan. Malam berikutnya, Mak Narti, seorang janda tua yang tinggal seorang diri, mendengar suara kutukan di jendela rumahnya. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi saat suara itu berubah menjadi ketukan perlahan, hatinya mulai berdebar. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke jendela, mengintip dari celah gorden yang tipis. Apa yang dilihatnya hampir membuatnya pingsan. Di bawah sinar rembulan, tepat di depan rumahnya, berdiri sesosok pocong dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Kain kafannya tampak kotor dan berdebu, dan tubuhnya bergoyang perlahan seperti tertiup angin. Mak Narti menjerit sekuat tenaga dan langsung jatuh terduduk. Para tetangga yang mendengar jeritannya bergegas datang dengan membawa obor dan patung pentungan. Namun saat mereka sampai, sosok itu telah menghilang. Hanya menyisakan daun-daun pisang yang bergoyang perlahan di pekarangan. Ketakutan melanda seluruh desa. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Pocong Pak Kasan benar-benar gentayangan. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Warga yang terbangun di tengah malam sering terdengar suara langkah lompat di luar rumah mereka.
Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan putih berdiri di sudut jalan, menatap ke arah rumah mereka tanpa bergerak. Akhirnya, para sesepuh desa memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat di rumah Pak Lurah. Dengan wajah tegang, mereka membahas apa yang harus dilakukan. "Ini bukan hal yang bisa kita diamkan," kata Pak Lurah. "Kita harus memastikan apakah benar tali pocong Pak Kasan belum dibuka. Jika iya, kita harus segera membongkar makamnya sebelum gangguan ini semakin parah." Malam itu, keputusan diambil. Besok pagi, beberapa warga akan pergi ke makam Pak Kasan untuk memastikan semuanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling mengerikan yang pernah dialami desa Karangjati. Pagi itu, langit di desa Karangjati tampak mendung, seolah alam ikut muram atas kejadian yang sedang menimpa desa. Sejumlah warga berkumpul di pemakaman, dipimpin oleh Pak Lurah dan sesepuh desa Mbah Wiryo. Beberapa pemuda membawa cangkul, sementara yang lain berbising-bising dengan wajah tegang. "Demi Allah, aku tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya," ujar Pak Darto pelan. Pak Sarmin yang baru saja sembuh dari sakitnya ikut hadir meskipun tubuhnya masih lemas. Ia merasa bertanggung jawab setelah menjadi orang pertama yang melihat pocong Pak Kasan. Setelah semua siap, para penggali mulai mencangkul tanah yang masih relatif basah. Suara cangkul menggali tanah terdengar jelas dalam keheningan pagi. Para warga yang menonton menahan napas. Beberapa perempuan tampak berdoa dengan bibir bergetar. Setelah hampir 1 jam menggali, cangkul seorang pemuda bernama Jamin mengenai sesuatu yang keras. "Sudah sampai," serunya. Mereka mulai menggali lebih hati-hati. Tak lama kemudian, papan kayu yang menutup liang lahat terlihat. Dengan tangan gemetar, Mbah Wiryo meminta bantuan untuk membuka papan itu. Saat papan diangkat, suasana mendadak berubah mencekam. Semua orang yang hadir membelalakkan mata. Kuburan itu kosong. Jenazah Pak Kasan tidak ada di dalamnya. Beberapa warga langsung mundur. Ada yang melafalkan doa dengan suara tersendat, dan ada pula yang bergetar, tak mampu berkata-kata. "Lalu, kalau jenazahnya tidak ada di sini, siapa yang kita lihat gentayangan malam-malam?" Suara seorang warga terdengar nyaris berbisik. Pak Lurah menelan ludah, mencoba berpikir rasional, meskipun bulu kuduknya berdiri. "Bisa jadi jenazahnya terbawa banjir atau tanah longsor," katanya. Meskipun jelas itu hanya upaya menenangkan diri sendiri. Namun, Mbah Wiryo justru berlutut, memperhatikan kain kafan yang tersisa di dasar kuburan. Ia mengangkatnya perlahan, dan yang terlihat membuat napasnya tercekat. Kain kafan itu masih terikat rapat, seakan seseorang pernah mencoba melepaskannya, tetapi gagal. Mbah Wiryo menatap kain itu dengan ekspresi ngeri. "Ini bukan karena tanah longsor," katanya dengan suara serak. "Ini karena ada yang tidak selesai, arwahnya belum tenang." Malam itu, desa Karangjati kembali dicekam ketakutan. Warga menutup pintu dan jendela lebih awal, sementara beberapa pria berjaga dengan obor dan senjata tajam. Namun, apapun yang mereka lakukan, teror tidak berhenti. Karena tepat tengah malam, suara ketukan terdengar di beberapa rumah. Ketukan itu pelan, tetapi terus berulang, dan kali ini
ketukan itu tidak hanya terdengar di satu rumah, melainkan di seluruh desa. Malam itu, suasana desa Karangjati benar-benar mencekam. Angin berhembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar menyeramkan di tengah keheningan. Pak Sarmin yang masih terjaga di dalam rumahnya mendengar ketukan pelan di pintu. Ketukan itu terdengar jelas, ritmis, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak terlampau lambat. Seakan sosok di luar sana tahu bahwa siapapun di dalam rumah pasti mendengarnya. Pak Sarmin menahan nafas. Ia melirik istrinya, Bu Siti, yang sedang duduk membeku di sudut ruangan, menggenggam tasbih erat-erat. "Jangan dibuka, Pak," bisiknya dengan suara bergetar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bukan hanya di rumah Pak Sarmin, di beberapa rumah lainnya, warga juga mengalami hal serupa, ketukan-ketukan di pintu, jendela, dan bahkan dinding rumah. Di rumah Pak Darto, pemuda itu berusaha mengabaikan suara itu, namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah jendela dan mengintip melalui celah tirai. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di bawah cahaya bulan yang samar, sosok itu berdiri tepat di depan rumahnya. Pocong Pak Hasan. Matanya kosong, kain kafannya kotor berdebu, dan tubuhnya bergoyang pelan seperti diterpa angin. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya yang bergerak seakan ingin berbicara, meskipun tak ada suara yang keluar. Darto langsung jatuh terduduk, napasnya tersenggal, tubuhnya gemetar hebat. Dari luar rumah, suara ketukan terdengar semakin keras. Tiba-tiba, suara jeritan panjang terdengar dari rumah Mak Narti. Warga yang mendengar langsung berlari ke arah rumah janda tua itu. Meskipun ketakutan masih menghantui mereka, namun saat mereka tiba, mereka hanya menemukan pintu rumah yang terbuka lebar, dan Mak Narti sudah tidak ada. Di lantai rumahnya hanya ada bekas kain kafan yang kotor dan berbau tanah. Malam itu, semua warga tahu satu hal, ini bukan sekedar gangguan. Pocong Pak Hasan bukan hanya gentayangan, ia sedang mencari sesuatu. Pagi harinya, desa Karangjati gempar. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Mak Narti, tetapi yang mereka temukan hanyalah ruangan kosong dengan bekas kain kafan kotor di lantai. Pak Lurah dan Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu. Wajah mereka tegang. "Kita harus mencari Mak Narti sekarang," kata Pak Lurah tegas. "Kita tidak bisa membiarkan kejadian ini berlarut-larut." Beberapa pemuda desa, termasuk Darto dan Joko, segera membentuk kelompok pencarian. Mereka membawa obor, parang, dan beberapa perlengkapan lain. Dengan hati-hati, mereka menyusuri jalanan desa, menyisir setiap dusun, termasuk ladang, sungai kecil, dan tentu saja pemakaman tempat pocong Pak Hasan pertama kali terlihat. Saat matahari mulai condong ke barat, salah satu warga berteriak, "Di sini, aku menemukan sesuatu." Semua orang berlari ke arah suara itu. Di pinggir hutan bambu, mereka menemukan kain batik yang dikenali sebagai milik Mak Narti. Tidak jauh dari sana,
jejak kaki samar terlihat di tanah lembab. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah jejak itu tiba-tiba terhenti begitu saja, seakan Mak Narti lenyap di udara. Beberapa warga berdebat. Ada yang mengatakan Mak Narti mungkin diculik, ada yang percaya ia dibawa oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan Mbah Wiryo. Ia menemukan secarik kain kafan yang berbeda dari yang ada di rumah Mak Narti. Kain ini masih terikat erat, berdebu, dan basah seperti baru saja dikeluarkan dari tanah. Mbah Wiryo menggenggam kain itu erat-erat, lalu menatap warga dengan ekspresi serius. "Ini bukan kejadian biasa," katanya. "Pocong Pak Kasan tidak hanya gentayangan, dia mencari seseorang. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai semasa hidupnya." Pak Lurah mengangguk. "Kita harus segera mencari solusi sebelum lebih banyak orang yang hilang." Saat mereka kembali ke desa, malam mulai turun. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Dan di kejauhan, di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok putih melompat-lompat, menghilang di balik bayangan gelap. Teror masih belum berakhir. Setelah kejadian hilangnya Mak Narti, warga desa Karangjati semakin ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Dan suara azan Isya malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di rumah Pak Lurah, para sesepuh desa kembali berkumpul. Mbah Wiryo meletakkan kain kafan yang ditemukan di hutan bambu di atas meja. Semua orang memandangi benda itu dengan wajah tegang. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut," ujar Pak Lurah. "Teror ini semakin menjadi-jadi. Sudah jelas bahwa ini semua terjadi karena tali pocong Pak Kasan belum dilepas dengan sempurna." Mbah Wiryo mengangguk. "Arwahnya tidak bisa tenang. Kita harus melakukan sesuatu sebelum ada korban lagi." Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk memanggil seorang ustadz dari desa sebelah. Namanya Ustadz Rahmat, seorang alim yang dikenal sering membantu menyelesaikan gangguan gaib di desa-desa sekitar. Keesokan harinya, Ustadz Rahmat tiba di desa. Ia adalah pria paruh baya dengan sorban putih dan sorot mata tajam. Setelah mendengar penjelasan warga, ia menghela napas panjang. "Jika benar tali pocongnya belum dilepas, maka itulah penyebab arwahnya masih bergentayangan," katanya. "Kita harus menyelesaikannya dengan cara yang benar. Tapi sebelum itu, kita perlu memastikan makamnya." Siang itu juga, warga desa kembali ke pemakaman. Dengan hati-hati, mereka menggali makam Pak Kasan. Sama seperti sebelumnya, kali ini Ustadz Rahman berdiri di dekat liat lahat, membaca doa dengan suara pelan. Saat papan penutup makam dibuka, semua orang menahan napas. Jenazah Pak Kasan masih ada di sana, namun kain kafannya tampak berantakan, dan yang paling mengerikan, tali di sekitar kakinya masih terikat erat. Mbah Wiryo menelan ludah. Ini dia masalahnya. Ustadz Rahmat turun ke dalam makam. Dengan penuh kehati-hatian, ia melepas ikatan tali pocong itu sambil melantunkan ayat suci. Begitu tali terlepas, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat beberapa warga merinding.
kita sudah membebaskannya, ujar Ustadz Rahmat. Sekarang kita harus berdoa agar arwahnya bisa kembali ke tempatnya dengan tenang. Malam itu, warga desa berkumpul di masjid, mengadakan doa bersama. Mereka membaca Yasin dan tahlil, memohon agar arwah Pak Kasan diterima di sisinya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, malam itu berlalu tanpa suara ketukan pintu, tanpa suara langkah lompat, dan tanpa ada sosok putih yang melayang di antara pepohonan. Pagi harinya, seorang warga yang melewati pemakaman melihat sesuatu di atas makam Pak Kasan. Bekas jejak di tanah yang seolah menunjukkan seseorang berdiri di sana semalam. Namun, jejak itu berakhir di satu titik lalu menghilang. Sejak hari itu, desa Karangjati kembali tenang. Arwah Pak Kasan akhirnya bisa beristirahat dengan damai.